Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dalam kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita membincangkan mengenai mazhab ulama tentang hukum bacaan Al-Fatihah. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan bahwa mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab ulama seluruhnya mewajibkan bacaan Al-Fatihah dalam solat. Tidak sah solat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Tidak ada perbezaan pendapat ulama di dalamnya kecuali apa yang telah dihikayatkan oleh Abu Atib dan pengikutnya dari Al-Hasan bin Shalih dan Abu Bakar Al-Asam. Sesungguhnya kedua-duanya mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah, bahkan ia disukai. Kedua-duanya berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Salmah dan Muhammad bin Ali. Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendirikan sholat maghrib dan tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian ditanyakan kepada beliau bagaimana rukuk dan sujud. Mereka mengatakan baik. Beliau mengatakan tidak mengapa. Imam Asy-Syafi'i telah meriwayatkan dalam diriwayatkan dari Al-Haris Al-A'war, sesungguhnya seseorang mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, sungguh aku telah sholat dan tidak membaca Al-Fatihah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, apakah engkau sempurnakan rukuk dan sujud? Dia mengatakan iya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, telah sempurna sholatmu. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-qiraatu sunnah, maksudnya bacaan Al-Fatihah itu adalah sunnat. Al-Baihaqi jilid 2 nomor 383. Imam An-Nawawi mengatakan, adapun mengenai asar dari Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan, maka jawabannya ada 3. Jawaban pertama adalah sesungguhnya asar tersebut dhaif. Hukumnya dhaif karena sesungguhnya Abu Salmah dan Muhammad bin Ali tidak berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Jawaban kedua adalah sesungguhnya asar tersebut mengandungi perkara tidak memperdengarkan bacaan Al-Fatihah. Jawaban ketiga adalah sesungguhnya Al-Baihaqi telah meriwayatkannya dari 2 jalan yang bersambung dari Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu mendirikan sholat maghrib dan tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau mengulangi sholat maghrib tersebut. Al-Baihaqi mengatakan ini adalah riwayat yang bersambung dan bersesuaian dengan As-Sunnah dalam wajibnya membaca Al-Fatihah, dan bersesuaian bagi kias pada sesungguhnya rukun itu tidak gugur dengan terlupa.
Adapun asar dari Ali radhiyallahu anhu, Imam Nawawi mengatakan bahwa asar tersebut juga dhaif karena sesungguhnya Al-Harits Al-A'war disepakati atas lemahnya dan ditinggalkan untuk berhujjah dengannya. Adapun asar dari Zaid, Al-Baihaqi dan selainnya mengatakan bahwa perkara yang diinginkan adalah bahwa bacaan Al-Quran itu tidak boleh kecuali atas apa yang termasuk dalam mushaf Al-Quran, maka tidak boleh menyalahinya, dan sekalipun perkara itu atas pertimbangan bahasa Arab, dan bahkan sekalipun huruf-huruf bacaan itu adalah sunnah yang diikuti. Selanjutnya kita bincangkan mengenai nama-nama surat Al-Fatihah. Imam Nawawi mengatakan bahwa bagi surat Al-Fatihah itu ada 10 nama yang telah dihikayatkan oleh Abu Ishaq As-Sa'labi dan selainnya, yaitu nama yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Telah datang hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW mengenai penamaan Al-Fatihah dengan Fatihatul Kitab. Ada yang berpendapat dinampakkan demikian karena sesungguhnya mushaf Al-Quran dan bacaan dalam sholat bermula dengan Al-Fatihah. Nama yang kedua adalah surat Al-Hamd, karena sesungguhnya di dalamnya ada pujian Al-Hamd. Nama yang ketiga dan keempat adalah Ummul Quran dan Ummul Kitab. Disebut Ummu karena muqaddimah atau pembukaan di dalam mushaf Al-Quran. Ada yang mengatakan karena terhimpunnya ilmu-ilmu dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Al-Hasan bin Al-Fadl mengatakan disebut demikian karena sesungguhnya Al-Fatihah adalah imam bagi seluruh Al-Quran yang dibaca di setiap rakaat sholat dan didahulukan atas setiap surat. Ada yang mengatakan karena sesungguhnya Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran, sebagaimana telah tetap dalam hadis Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, La u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Thumma akhadha biyadi falamma arada an yakhruja qultu lahu alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu surah fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituh. Hadis surat Al-Bukhari nomor 4474. Maksudnya, sungguh kata Rasulullah, aku benar-benar akan mengajarkan kamu satu surat yang ia adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini. Kemudian baginda memegang tanganku. Tatkala baginda ingin keluar dari masjid, aku mengatakan kepada baginda, bukankah engkau ya Rasulullah mengatakan sungguh aku benar-benar akan mengajarkan kamu satu surat yang ia adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Al-Mawardi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ulama telah berbeza pendapat mengenai boleh tidaknya menyebut Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Kebanyakan ulama membolehkannya. Al-Hasan dan Ibnu Sirin telah melarangnya. Kedua-duanya menganggap nama ini adalah untuk Allahul Mahfuz. Oleh karena itu tidak disebut dengan Ummul Kitab selain Allahul Mahfuz. Imam Nawawi mengatakan pendapat ini adalah salah karena di dalam Sahih Muslim ada hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Waman qara'a bi ummil kitab faqad ajazaat anhu. Muslim 396. Maksudnya, dan sesiapa yang membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah maka sungguh telah terhitung sholatnya darinya. Dalam Sunan Abu Dawud telah diriwayatkan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, Ummul Qur'ani wa Ummul Kitab
Wasabul masani alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1457, hadis sahih. Maksudnya alhamdulillah rabbil alamin adalah umul Quran, umul kitab, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Nama yang kelima adalah as-salat. Berdasarkan kepada hadis sahih dalam Muslim, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qalallahu qasamtus shalah baini wa baina abadi nisfain. Hadis Muslim nomor 395. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku membagi as-salat, surat Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Nama yang keenam adalah ashabul masani. Berdasarkan hadis sahih yang baru saja disebutkan tadi dalam Sahih Bukhari nomor 4474 dan Abu Dawud 1457. Ashabul masani adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan disebut demikian karena surat Al-Fatihah dibaca berulang-ulang dalam sholat dalam setiap rakaat. Nama yang ketujuh adalah al-wafiyah, penyempurna, karena sesungguhnya tidak sempurna sholat tanpa Al-Fatihah. Nama yang ke-8 adalah al-kafiyah, karena Al-Fatihah mencukupkan bagi selainnya dan selainnya tidak mencukupi baginya. Nama yang ke-9 adalah al-asas, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nama yang ke-10 adalah asy-syifa, bermakna penyembuh. Surat Al-Fatihah boleh digunakan sebagai ruqyah, penyembuh bagi penyakit. Perkara ini telah diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya kita membincangkan hukum lupa membaca Al-Fatihah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa bagi sesiapa yang sholat yang meninggalkan bacaan Al-Fatihah karena lupa sampai dia mengucapkan salam atau ruku', maka ada 2 pendapat yang masyhur mengenai perkara tersebut. Pendapat pertama yang paling sahih dari 2 pendapat dengan kesepakatan ulama Asy-Syafi'i, pendapat yang baharu dari Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa tidak gugur kewajiban membaca Al-Fatihah baginya. Bahkan bila dia ingat dalam ruku' dan setelah ruku' sebelum berdiri kepada rakaat kedua, maka dia mengulangi berdiri dan membaca Al-Fatihah. Jadi apabila ingat dia dalam ruku' belum membaca Al-Fatihah, dia bangun semula dari ruku' dan membaca Al-Fatihah. Jadi diulangi bila dia ingat dalam ruku' dan setelah ruku' sebelum berdiri kepada rakaat kedua, maka dia mengulangi berdiri dan membaca Al-Fatihah. Jika dia ingat setelah berdirinya kepada rakaat kedua, maka rakaat pertama gugur atau batal dan rakaat kedua menjadi rakaat pertama. Jika dia ingat setelah mengucapkan salam dan belum lama terpisahnya, maka wajib baginya kembali kepada sholat dan dia bangun mendirikan rakaat yang lain dan membaca Al-Fatihah. Kemudian terakhir dia melakukan sujud sahwi. Diulangi, kemudian terakhir dia melakukan sujud sahwi. Jika lama terpisahnya, maka wajib baginya memulai sholat lagi dari awal. Pendapat kedua, pendapat yang lama dari Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa sesungguhnya gugur baginya kewajiban membaca Al-Fatihah karena lupa. Dengan pendapat ini, jika dia ingat setelah mengucapkan salam, maka tidak ada kewajiban baginya sesuatu pun. Jika dia ingat dalam ruku' atau setelah ruku' sebelum mengucapkan salam, maka ada 2 pendapat. Pendapat pertama, Al-Mutawali memutuskan dengannya adalah wajib baginya mengulangi kepada membaca Al-Fatihah, sebagaimana kalau dia lupa sujud dan seumpamanya. Pendapat kedua adalah tidak ada kewajiban apapun baginya, rakaatnya sah dan gugur kewajiban membaca Al-Fatihah baginya, sebagaimana kalau dia ingat setelah mengucapkan salam. Dengan pendapat ini Abu Hamid Al-Bandari Jida Abu Tib memutuskan. Selanjutnya hukum membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab mengatakan bahwa wajib memulai bacaan Al-Fatihah dengan basmalah
yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya basmalah termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a Bismillahirrahmanirrahim wa addaha ayatan minha. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah 493, Ad-Darqutni jilid 1 nomor 307, Al-Hakim 1 jilid 1 232, Al-Baihaqi jilid 2 nomor 44. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan Nabi SAW menghitungnya sebagai satu ayat dari Al-Fatihah. Karena sesungguhnya sahabat Rasulullah SAW telah menetapkan basmalah pada apa-apa yang mereka himpun dari Al-Quran, maka perkara tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya basmalah adalah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Jika ada seseorang dalam sholat yang dia memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat tersebut, maka dia membaca basmalah dengan terdengar, sebagaimana dia membaca seluruh Al-Fatihah terdengar. Perkara ini berdasar kepada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara bi Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya basmalah dibaca karena ia adalah satu ayat dari Al-Quran, dengan dalil bahwasanya basmalah dibaca selepas ta'awudz, maka adalah sunnahnya basmalah dibaca dengan terdengar seperti seluruh ayat Al-Fatihah. Imam An-Nawawi mengatakan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan maknanya, dan hadis Ibnu Abbas telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 245. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, sesungguhnya basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang sempurna yang termasuk dalam awal surat Al-Fatihah tanpa ada perbedaan pendapat ulama Asy-Syafi'i, dan ia tidak termasuk dalam awal surat ke-9 At-Taubah dengan ijma' ulama. Adapun surat-surat lainnya selain Al-Fatihah dan At-Taubah tentang basmalah di awal setiap surat ada 3 pendapat, yaitu pendapat pertama adalah pendapat paling sahih dan paling masyhur adalah bahwa basmalah sesungguhnya satu ayat yang sempurna. Pendapat kedua adalah sesungguhnya basmalah merupakan sebahagian ayat. Pendapat ketiga adalah sesungguhnya basmalah bukan Al-Quran di awal setiap surat selain Al-Fatihah. Pendapat mazhab Asy-Syafi'i bahwa sesungguhnya basmalah adalah ayat Al-Quran pada awal surat-surat selain surat At-Taubah. Kemudian apakah basmalah dalam Al-Fatihah dan selainnya adalah Al-Quran atas jalan qat'i seperti seluruh Al-Quran atau atas jalan hukum, karena adanya perbedaan pendapat ulama mengenainya. Mengenai perkara tersebut ada 2 pendapat yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i yang telah dihikayatkan kedua-duanya oleh Al-Muhammili, pengarang Al-Hawi, dan Al-Bandaniji. Pendapat pertama adalah atas jalan qat'i dengan makna bahwa sesungguhnya tidak sah sholat kecuali dengan membaca basmalah pada awal Al-Fatihah, dan tidak ada orang yang membaca surat selain Al-Fatihah dengan sempurna kecuali memulai surat tersebut dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat kedua yang sahih adalah bahwa sesungguhnya tidak ada basmalah atas jalan qat'i, karena tidak ada perbedaan ulama bahwa sesungguhnya orang yang menafikannya tidaklah menjadi kafir. Dan jika ada basmalah adalah Al-Quran atas jalan qat'i, maka menjadi kafir orang yang menafikannya, sebagaimana orang yang menafikan Al-Quran selain basmalah. Berdasarkan atas pendapat ini, maka diterima dalam penetapannya satu hadis seperti seluruh hukum. Apabila kita katakan basmalah adalah Al-Quran atas jalan qat'i, maka tidak akan diterima dalam penetapannya satu hadis sebagaimana penetapan seluruh Al-Quran.
dan bahwasannya telah tetap dengan dalil nakal yang mutawatir dari sahabat Rasulullah SAW dalam penetapan basmalah di dalam mushaf Al-Quran, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam mazhab ulama tentang penetapan basmalah dalam video yang lain. Imam Al-Haramain dan selainnya telah mendhaifkan pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya basmalah adalah Al-Quran dengan jalan qat'i. Imam Al-Haramain mengatakan adalah suatu kejahilan yang besar siapa yang mengatakan pendapat itu. Pengarang Al-Hawi mengatakan jumhur ulama Asy-Syafi'i berpendapat bahwa basmalah adalah satu ayat Al-Quran secara hukum, tidak secara qat'i. Abu Ali bin Abu Hurairah mengatakan bahwa basmalah adalah satu ayat dari awal setiap surat Al-Quran selain surat At-Taubah secara qat'i, dan tidak ada perbezaan di kalangan kami bahwa sesungguhnya wajib membaca basmalah pada awal Al-Fatihah dan tidaklah sah solat kecuali dengan membacanya, karena sesungguhnya basmalah Bismillahirrahmanirrahim seperti ayat yang lain yang ada dalam Al-Fatihah. Imam Asy-Syafi'i dan ulama mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa disunatkan memperdengarkan bacaan basmalah dalam sholat yang bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran terdengar, dan tidak ada perbezaan pendapat di kalangan kami mengenai pendapat ini. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.